Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman dengan Waalaikumsalam. saya channel Holy Peter di acara Keajaiban Para CTMR. Apa saja keajaiban para CTMR dan jurus apa yang paling mereka sukai? Ikuti terus video ini sampai tuntas ya. Dan pada pagi kali ini saya kedatangan tamu yang istimewa dari Korwil Bandung ya. Ini tetangga dekat saya, ini dari Cimahi, yaitu ada Bunda Dining. Bunda Dining di sini boleh cerita nih, saya mau kulik-kulik Bunda Dining nih perjalanan mengenal ilmu magnet rezeki sampai Bunda Dining jadi CTMR. Boleh, silahkan Bunda Dining untuk Oke. menceritakan ilmunya kepada para pengamal ilmu magnet rezeki. Terima kasih Bunda Holly. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan Bunda Holly sehat semuanya ya. Rezekinya selalu bertambah, keberkahan berlipat-lipat, pekerjaan lancar, dapat teman-teman yang setia dalam kebaikan, pasangan yang soleh-solehah, anak-anak yang soleh-solehah, hafiz-hafizoh, kehidupan yang husnul khotimah, dan insya Allah nanti kita sama-sama masuk ke dalam surga Firdausnya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bunda, eh, gimana ceritanya saya bisa sampai nyemplung ya ke dunia CTMR ini? Itu diawali dari tahun 2018. Dari 2018 itu ada Bunda Dina ya, itu orang tua murid saya pada saat itu mengisi di sekolah gitu. Mengisi di sekolah, kemudian saya tuh sudah tertarik jadi itunya gitu, jadi pembicaranya lah gitu ya. Nah, kenapa gitu? Karena memang saya orangnya suka apa ya, berbicara di depan umum gitu ya. Kemudian saya pikir sudah cukup lah gitu ya. Ininya apa namanya? Pengalaman hidupnya kayaknya sudah cukup deh untuk kita sharing gitu. Kemudian saya nanya ke Bunda Aisyah syarat-syaratnya apa saja. Ternyata kan harus ada ini ya, ada tahapan-tahapan gitu ya sampai training dan lain-lain gitu. Nah, saya sudah siap tuh, saya sudah siap tapi qadarullah mungkin Allah menganggap bekal pengalaman hidup saya perlu dilengkapi lagi gitu ya. Perlu dilengkapi lagi, kemudian masuklah kita semua di dalam goa keajaiban bernama pandemi COVID ya 19 gitu. Saya itu dimasukkan ya dalam gua keajaiban bener gitu. Di samping COVID-nya sendiri gitu ya, zaman COVID-nya, kemudian Allah kasih saya rezeki, rezeki yang luar biasa gitu ya, yang saya merasa ternyata saya mampu menjalaninya gitu. Saya dikasih rezeki berupa kondisi tidak sehat, itu saya divonis cancer ya, kanker payudara gitu. Sampai akhirnya masa 2 tahun COVID-19 itulah saya apa namanya diberikan keberanian untuk melakukan perawatan medis. Dan perawatan medis ini kan panjang ya, panjang gitu, kemudian waktunya perlu lama gitu ya, dan pada masa COVID. Jadi selama 2 tahun tuh benar-benar saya harus fokus ya, harus fokus dengan rezeki tidak sehat itu gitu. Dan ternyata bungkus permen yang besar ini gitu, di baliknya itu ternyata ada permennya yang manis gitu ya. Setelah melewati masa semuanya, itu masa COVID udah selesai, kemudian saya sehat kembali gitu kan. Nah, kemudian ada itu, ada apa namanya, ada seminar-seminar ya, seminar SHMR, THMR. Nah, itu akhirnya saya ikut gitu. Nggak perlu dipaksa-paksa lagi gitu ya, karena memang saya perlu gitu. Akhirnya saya ikut, kemudian lanjut THMR, lanjut apa pembinaan 6 bulan, kemudian masuk di training offline-nya ya bersama Ustadz Nasrullah gitu. Itu kemudian lengkaplah 3 kali saya mengikuti training. Kemudian ditambah itu tadi TFT ya. Nah, TFT ya sudahlah gitu ya. Pada saat yang tepat ya rezekinya ada, uang untuk daftar ada, izin dari suami ada, kemudian sayanya kondisinya juga apa namanya sehat gitu ya.
Akhirnya saya mengikuti apa namanya TFT itu. Kemudian setelah selesai saya bergabung dengan Korwil Bandung dan Pritim ya. Gitu. Jadi mengikuti jadwal Korwil saja gitu. Kemudian kalau misalnya saya diberikan amanah menjadi pemateri online atau offline, kemudian nge-MC gitu ya, ya saya terima aja gitu. Apa namanya? Ya hitung-hitung apa namanya ya? Inilah saat yang tepat gitu. Allah kasih saya saat yang tepat untuk boleh deh kamu sharing-sharing pengalaman hidup kamu gitu ya, supaya orang lain juga apa namanya punya semangat yang sama gitu. Bagaimana sih kita menjalani hari-hari dengan bungkus permen kita gitu. Ya akhirnya jadi kenikmatan aja gitu. Jadi kenikmatan bahwa memang tidak ada bahagia yang harus bersyarat gitu. Bahagia itu ya tanpa syarat gitu. Apapun kondisinya. Jika misalnya kondisinya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tapi ternyata Allah mengharapkan seperti itu, ya kenapa enggak? Kita kan harusnya bahagia gitu. Mulailah saya ya menikmati aja gitu. Menikmati jurus-jurusnya saya praktekkan, saya amalkan, kemudian dinikmati. Ya akhirnya itu tadi, nikmat aja gitu. Berarti Bun salah Alhamdulillah ala satu kulli hal gitu. keajaibannya sehat dari cancer berarti ya. Salah satu keajaibannya Iya, itu. itu salah satunya ya, salah satunya saya dari cancer. Kemudian ternyata pada saat saya 2 tahun itu konsentrasi dengan pengobatan, saya mulai aktif lagi tuh menulis, bikin buku antologi ya. Sampai sekarang itu sudah ada 20 buku antologi. Kemudian saya ikut lagi aktif lomba-lomba gitu ya. Alhamdulillah gitu, ada 10 penghargaan lah selama periode 2 tahun itu gitu. Kemudian aktif lagi di pengajian gitu ya, banyak pengajian, banyak apa, banyak ilmu lah yang saya dapat gitu ya, yang saya cari kemudian saya dapat dan melengkapi saja gitu. Itu Bun, ininya apa? Ya salah satu prestasinya saya aktif lagi menulis gitu. Saya Berarti nggak tahu kalau misalnya saya tidak dikasih kondisi COVID, saya tidak dikasih kondisi tidak sehat gitu ya, barangkali saya nggak memanfaatkan lagi eh, bakat dan minat saya di dunia tulis menulis gitu. Jadi memang hikmahnya banyak sekali. kalau dari 101 jurus itu ilmu magnet rezeki, kalau Bunda yang paling favorit jurus apa Bun? Saya tuh paling paling favorit itu yang pertama ya. Pertama itu apa namanya sih? Em, Istighfar ya. Istighfar, kemudian taubat gitu. Kemudian yang kedua menjaga lisan supaya selalu berkata-kata yang positif. Kemudian yang ketiga menjaga pikiran supaya tetap positif. Kemudian GT dan menjaga terumbu karang. Itu yang rasanya yang saya istiqomah menjalankan gitu. 5 itu yang saya jalankan. Berarti kalau untuk persoalan amanah kan biasanya nih kalau para alumni yang Hmm. kenal MR tuh biasanya persoalannya dengan merasa amanahnya penuh gitu. Jadi walaupun amanahnya baru mungkin misalnya hitungan masih berapa juta, tapi buat mereka Hmm. tuh merasa hidup tuh apa ya kalau sempit tuh tidak disiplin katanya apa merasa udah gitu saya tuh udah gak ada jalan keluar lagi gitu istilahnya Ya, kan ya. ya, Nah itu ya. mereka mungkin merasa seperti itu. Nah Bunda berarti awalnya hanya dari tidak sehat aja gitu awalnya, bukan dari persoalan amanah berarti kan ya Tidak, maksudnya. tidak, ya, tidak. Saya memang apa khusus untuk amanah itu memang saya jaga ya. Saya lebih baik lebih baik hidup seadanya, tapi saya tidak punya tanggungan gitu ya, tidak punya kredit di luar gitu ya. Ya seperti itu gitu. Lebih baik saya beli sesuatu yang second gitu ya daripada maksain harus baru tapi harus beramanah gitu. Jadi yang urusan itu alhamdulillah Allah kasih kemudahan, saya tidak tidak apa namanya ya, ya tidak mengalami lah gitu. Pernah punya amanah gitu karena penasaran gitu gimana sih punya amanah di bank itu seperti apa gitu ya. Saya coba-coba lah gitu amanah di bank syariah gitu ya pada saat itu. Dan memang kenapa kami berani gitu karena memang apa namanya ya payroll kami itu lewat bank itu gitu ya. Jadi memang langsung dipotong gitu. Jadi sedikit aman lah selama 3 tahun gitu ya. Tapi tetap aja sih kepikiran gitu ternyata 3 tahun itu lama ya gitu ya. Akhirnya begitu sudah beres ya sudahlah ternyata seperti ini rasanya gitu ya. Walaupun kondisi membayarnya itu dipermudah, tetap aja yang namanya amanah itu kan ya jika tidak diselesaikan dengan banyak dengan apa faktor lain gitu kan pasti jadi tanggungan gitu.
Nah, setelah itu akhirnya ya sudah deh cukup sekali itu saja gitu. Tapi kalau Seperti itu. untuk kesehatan juga sama, seperti orang yang punya amanah gitu. Maksudnya, aduh saya nggak akan sembuh lagi, saya gimana gitu kalau untuk Iya, iya. Pernah ngalami. Saya 3 bulan pertama itu saya down, gitu ya. Saya sebenarnya orangnya orang yang sangat optimis, gitu ya. Orang yang sangat kuat, sangat optimis. Tapi ketika bungkus permen itu ternyata dijatuhkan pilihannya ke saya, gitu ya. Secara manusiawi saya goncang, jiwa saya goncang. Jadi saya sebelum menjalankan terapinya itu saya sudah down duluan. Saya terlalu memikirkan hal-hal yang tidak positif, gitu ya. Padahal saya belum melangkah gitu. Dan itu menguras tenaga, menguras pikiran. Saya belum melaksanakan terapi, tapi berat badan saya sudah turun luar biasa. Gitu. Itu hanya dari faktor pikiran gitu. Akhirnya pada saat itu titik baliknya saya bilang gini, iya ya, kalaupun saya mau tukar sama orang lain gitu, pasti orang lain nggak mau gitu kan. Siapa sih yang mau gitu kan? Nggak ada yang mau. Akhirnya saya pikir, memang iya ya, memang saya ternyata yang dipilih Allah untuk menjalanin ini. Ketika itu pilihan Allah, pasti saya dikasih kemampuan untuk menjalani. Saya gitu aja, pasti saya kuat, Allah nggak akan ninggalin saya. Ya sudah deh, saya bangkit. Saya hanya minta ke Allah, ya Allah tolong beri saya kekuatan untuk pergi ke rumah sehat, menjalani segala prosesnya. Saya nggak, ya saya punya keberanian lah gitu. Karena kan tidak semua orang ya Bun ya, ketika menghadapi peralatan medis, menghadapi itu, tidak semua orang kuat. Dan saya termasuk salah satunya itu gitu. Kenapa saya tunda-tunda itu karena saya itu tadi gitu termasuk seorang yang ya itu tidak berani gitu ya tidak berani untuk melihat peralatan medis gitu ketemu dokter gitu ya belum lagi nanti vonisnya dan ininya gitu akhirnya saya berapa belas tahun tuh saya abaikan gitu tapi akhirnya saya bilang ya saya harus melakukan sesuatu gitu hanya saya hanya minta ya Allah ketika keberanian itu datang tolong beri saya kekuatan untuk menjalani prosesnya dan ternyata saya tuh ternyata lebih kuat daripada yang saya pikirkan gitu. Lebih dan itu berani, lebih sekarang udah kuat. bener-bener ini pure gitu apa hasilnya udah dites itu bersih gitu, maksudnya sehat Ya, gitu. ya pokoknya udah melalui biopsi, ya operasi kecilnya dulu, kemudian kemoterapinya empat kali gitu ya, kemudian mastektomi, pengangkatan payudaranya gitu, kemudian setelah itu kan treatmentnya masing-masing orang itu beda. Kalau saya di kemo lagi 8 kali gitu ya, di kemo 8 kali, kemudian lanjut pengobatan selama 5 tahun. Gitu. Itu ya ada masa-masa yang tidak mudah, ada. Karena memang kalau kemo yang pertama, yang 4 kali kemo pertama itu memang langsung ke sasarannya ya. Jadi memang efeknya itu luar biasa, gitu. Tidak ringan, tidak ringan efeknya gitu. Dan alhamdulillah saya bisa melewati itu semua. Pada akhirnya ya sudah, ya Allah saya pasrah. Yang penting saya sebagai manusia saya menjalankan ikhtiar saya. Nanti sejauh mana ikhtiar saya hanya Engkau. Yang penting apapun nanti yang terjadi, saya sudah melakukan ikhtiar. Jadi ketika saya nanti ditanya, kamu kan dikasih kondisi kayak gini, apa ikhtiarmu gitu. Bukan hanya pasrah aja ya Bunda. Ya saya sih pasrah gitu, tapi saya tidak menyerah gitu. Saya pasrahkan kepada Allah, tapi saya tidak menyerah sebagai manusia ya saya jalanin semuanya gitu. Itu Bun. Apa namanya? Iya, Yang kalau saya lakukan. saya kan maksudnya kebanyakan gini, maksudnya kebanyakan alumni-alumni THMR, SHMR tuh ya itu kebanyakan kan persoalannya di amanah. Jadi ini kalau saya sih Ya. lebih menemukan apa ya polanya ya sebenarnya walau mau itu amanah kesehatan gitu kan proses penyembuhan gitu kan sama ya maksudnya ada prosesnya Iya. berapa Iya. tahun-tahunnya gitu kan. Nah, Mm-mm. proses menyelesaikan amanah juga kan sama gitu kan maksudnya pasti ada Mm-mm. prosesnya untuk sampai lunas gitu istilahnya. Tapi kan Mm-mm. kalau Mm-mm. yang nggak sabar kadang maksudnya nggak sabar itu mereka kapan sih mana sih keajaibannya saya udah menjalankan Mm-mm. ilmu MR gitu kan. Mana sih keajaibannya? Mungkin kalau keajaiban buat yang punya amanah itu pengen cepat lunas. Untuk yang Mm-mm. tidak sehat mungkin pengen cepat sehat gitu kan Iya. persoalannya gitu. Nah, pesan buat yang baru mengenal ilmu magnet rezeki nih kalau dari Bunda Is nih. Kalau ininya apa pesannya? Soalnya kan kadang mereka udah pasrah di awal gitu jadi kadang nggak mau melanjutkan apa melanjutkan ternyata hanya baru
permukaan saja gitu, kenal ilmu MR-nya hanya baru permukaan, mereka tidak mengamalkan, jadi ya udah ah masa gak ada keajaibannya udah gitu. Nah mungkin ada pesan dari Bunda Is untuk para pengamal ilmu magnet rezeki yang baru mengenal mungkin hitungan beberapa bulan gitu Bun. Ya, Silahkan. ya. Jadi mungkin saya minta waktu lagi balik yang ke tadi ya Bun ya, yang amanah. Jadi benar, saya masih ingat kenapa saya akhirnya menjalankan ikhtiar saya itu sebaik-baiknya karena saya menganggap kondisi tidak sehat yang diberikan Allah pada saya itu sebagai amanah. Itu saya ingat banget itu. Iya ya. Berarti Allah amanahkan ini buat saya. Maka yang namanya amanah ya harus diselesaikan secara baik-baik gitu kan. Kalau amanahnya dikasih kondisi nggak sehat, maka saya harus membayar gitu atau apa namanya ya melunasi amanah-amanah itu dengan ikhtiar sebaik-baiknya gitu. Saya pergi ke medis ke ahlinya gitu kan, saya ikutin semua SOP kesehatannya gitu ya. Nah itu jadi kata kuncinya adalah apapun itu gitu, apapun ujiannya, anggaplah itu sebagai amanah. Maka ketika itu sebagai amanah, kita akan menyelesaikannya dengan baik gitu ya, yang terbaik bahkan yang bisa kita laksanakan gitu. Sehingga ketika nanti eh, kita diminta pertanggungjawaban gitu ya, kita tuh sudah melaksanakan gitu, porsi kita sudah melaksanakan gitu. Kita berikhtiar, ikhtiarnya ikhtiar sehat, ikhtiar berobat dan lain-lain gitu. Nah seperti itu. Jadi mungkin untuk teman-teman CTMR yang baru ya, sebenarnya kalau kita jeli, keajaiban itu kita nggak usah muluk-muluk yang besar-besar deh Bun, gitu ya. Nah seperti contohnya saya aja ya, saya merasa saya ajaib itu dengan saya dikasih keberanian aja pergi ke medis ya gitu ya. Pada saat itu ke vaskes pertama itu luar biasa perlu keberanian gitu karena pasti tahu vonisnya akan ke sana itu kan butuh keberanian ya Bun ya. Saya bisa datang aja gitu, saya mau datang aja ke vaskes itu keajaiban menurut saya bisa menghadapi eh, para nakes ya para dokter dengan berbagai karakter itu ya. Kalau saya tidak berpositif thinking rasanya sudah deh gitu ya. Makanya saya ketika mau berangkat tuh pikiran saya positifkan bahwa semua orang itu layak dihargai gitu ya. Kalau saya minta dihargai gitu ya atau minta dipermudah urusan saya di rumah sehat, maka saya harus juga menghargai siapapun yang ada di sana ya, karyawannya gitu, orang-orang yang mendampingin, orang-orang yang tidak sehat juga, saya harus berpikiran positif. Dan alhamdulillah itu mancar semuanya, Bu. Jadi energi saya positif gitu. Kalau semua orang itu akhirnya balik lagi saya positif gitu. Nah, ini saya buktikan dengan cara itu, seperti ini, misalnya ada pertanyaan seperti ini. Kenapa ke rumah sehat itu? Kenapa nggak ke sini? Kenapa? Terus saya bilang gini, emang kenapa gitu? Ya di sana kan satpamnya seperti ini, di sana kan dokternya gini. Ngalamin nggak? Enggak, saya bilang gitu. Saya nggak ngalamin, karena sebelumnya saya setting dulu. Saya setting dulu pikiran saya gitu ya. Maka ketika itu terjadi, saya positif, orang positif gitu. Yang terjadi ya positif aja, mudah aja, Bun. Itu kan berarti keajaiban ya. Keajaiban gitu. Karena kalau kondisi tidak sehat seperti ini nih, penyembuhannya bukan hanya disembuhkan fisiknya gitu, tapi perlu juga disentuh pikirannya, hatinya dikuatkan gitu ya, dikasih semangat gitu. Itu obat tersendiri, Bun. Jadi marilah kita pada CTMR itu kita tidak fokus kepada hasilnya gitu ya, tapi kita nikmati prosesnya. Kita nikmati prosesnya, kita amalkan yang memang seperti tadi ya berpikiran positif, ya udah kita amalkan saja gitu. Itu benar, insya Allah memang positif. Saya itu menjalani pemeriksaan itu di berbagai rumah sehat ya Bun ya. Dari yang fase ke-1 sampai yang tingkat provinsi itu saya ada yang dirujuk ke sana gitu. Qadarullah selama 4 tahun saya menjalani itu karena harus rutin ya 6 bulan sekali itu harus dicek ini itu gitu. Sampai sekarang Bun, saya tidak mengalami hal yang dikhawatirkan orang gitu. Karena saya anggap semua orangnya baik gitu ya, semua nakes baik gitu ya. Mereka juga perlu diperhatikan, mereka juga capek gitu kan. Jadi jangan kita aja yang minta perhatian, tapi kita yang harus kasih perhatian. Ya dengan siapa aja, gitu. Ibu gimana, sehat? Ucapan terima kasih Ibu, mudah-mudahan Ibu mulia ya, bahagia, sehat selalu, rezekinya lancar. Udah, seperti itu aja gitu. Itu Bun yang saya jalani gitu. Ajaib insya Allah.
Jadi memuliakan para nakes jadinya ya. Ya, siapapun lah ya, naskes, satpam, tukang parkir gitu ya. Bahkan orang yang lewat pun itu menjadi apa? Menjadi kesempatan bagi kita untuk mendoakan gitu. Seperti Oh, itu. berarti saat Saya itu pikir ini jalur benar-benar Bunda ini jalur ya, jalur langit eh, yang saya lakukan. Kalau jalur jalur bumi, jalur buminya kan ya pergi ke rumah sehat gitu ya, ke ahlinya gitu, minum obat gitu ya, seperti itu. Tapi jalur langitnya juga saya sempurnakan gitu. Tilawahnya saya nggak tinggalin gitu ya, kitiknya gitu, sodakohnya gitu. Pokoknya apapun saya lakukan gitu. Asal Allah ridho aja memberi saya kesembuhan. Masa sih nggak dikasih sembuh? Saya tuh gitu, gitu aja. Masa sih Allah nggak ngasih sembuh ke saya? Saya kan sudah berusaha menjalankan gitu kan. Pasti dia Allah kasih sembuh gitu. Ya Alhamdulillah gitu. Jadi sembuh itu baru keajaiban, yang salah satunya. keajaiban salah satunya aja. Di Ah, luar ini di kayaknya luar masih itu banyak banyak nih Bun. banget gitu. Kalau Banyak Bunda banget ya. bersedia sih boleh ini kita buka sampai kalau Bunda Dian tuh yang di Tangerang tuh sampai 3 episode itu Hmm. menceritakan keajaibannya. Iya, ya Bunda gitu. Nining Ya juga salah boleh satunya kalau ya. misalkan bersedia ini sampai misalnya Hmm. menceritakan. Soalnya ini dari satu keajaiban aja saya benar-benar apa ya tersentuh ya maksudnya karena kebanyakan pengalaman kan di amanah di apa gitu. Kalau di kesehatan tuh Heeh. baru ini Bunda Dining yang saya dapatkan tentang kesehatan gitu kan ya bagaimana Ya, pasti apa em, di sisi penerimaannya itu tuh menerima bahwa saya tuh menerima ini saya terkena penyakit ini gitu kan maksudnya itu kan pasti banyak penolakan di awal kan denialnya itu ya, geus ya. saya Kenapa saya menolak gitu kan? ya gitu kan pasti Ya, di ya. sisi itunya tuh yang apa yang nggak siap kadang kan setiap pasien tuh Hmm. biasanya gitu nggak siap menerima bahwa saya tuh terkena penyakit ini gitu tapi Ya. sebenarnya kalau udah sampai titik pasrah ya udah ini takdir terbaik, ini takdir terindah dari Hmm. Allah, saya dikasih tidak sehat ini pasti ini dapat permen yang manis. Nah, itu kalau udah Ya. tahu titiknya nanti oh di depan saya dapat mau dapat Fortuner atau di depan saya mau dapat apa gitu Hmm. sesuatu, pasti itu menjalankannya menjalankan ketidaksehatannya tuh ya pasti dinikmati gitu, dinikmati karena tahu Ya. nanti saya di depan dapat Fortuner nih gitu kan. Kalau Hmm. istilah Pak Anas tuh apa eh, menjalankan ibadah puasa gitu kan ini satu Ya. full ibadah puasa karena nanti di akhir mau dapat Fortuner gitu kan padahal kan kita itu digodok banget gitu di bulan puasa tuh benar-benar Ya. ibadahnya full gitu itu kayak ini lagi polanya sebenarnya pola yang punya amanah dan tidak sehat tuh sebenarnya prosesnya gak bisa seperti membalikan telapak tangannya set gitu kan Ya. tetap ada proses bertahun-tahunnya itu tuh Ya. Ya, menguji ada. kesabarannya ini kayaknya ya bener Betul, ya Bun betul. ya. Iya, betul. Heeh. Ya. Jadi bagaimana saya penerimaan saya gitu ya, pada akhirnya penerimaan saya 2,5 bulan sampai 3 bulan itu saya bertanya aja gitu. Saya menanya gini ya, kenapa aku ya Allah gitu ya, kenapa aku, kenapa? Akhirnya saya jawab sendiri gitu, ya emangnya kenapa gitu kan, emangnya kenapa? Kan suka-suka aku aja gitu kan. Saya tuh merasa Allah tuh jawab gitu loh, kenapa sih ya Allah, aku kenapa gitu kan. Ya kenapa enggak gitu kan, suka-suka aku aja gitu kan. Sudah gitu, oh iya berarti aku yang dipilih gitu kan. Saya baca-baca lagi, saya pahami lagi, oh iya ya, semua ujian yang diberikan Allah itu, kalau kita bisa memaknai satu, itu tandanya sayang Allah kepada kita gitu. Ani masaniyat dulu, wa anta, eh, ani masaniyat dulu, wa anta khairur, saya lupa ya, artinya pokoknya gini, ya Allah, aku mendapati kondisi seperti ini. Engkaulah yang, yang maha penyayang di antara penyayang. Berarti apapun kondisi gitu ya, anggaplah yang kita menurut kita nggak suka gitu ya, itu ternyata itu bukan sekedar tidak suka gitu. Kalau dari kacamata Allah, nggak sukanya kita itu adalah tanda kasih sayang Allah. Berarti saya sedang disayang Allah gitu. Satu, saya sedang disayang Allah dengan cara seperti ini gitu ya. Kemudian yang kedua, kan dosa-dosa berguguran. Ya, tidaklah seorang Muslim itu dosa-dosanya diampunin gitu ya, meskipun hanya tertusuk duri gitu. Itu diampuni gitu. Wah, berarti aku tadi ampuni, aku tuh sedang disayang, sedang diperhatikan, aku diampuni. Habis ini mungkin aku akan dapat sesuatu gitu. Tapi yang saya rasakan gitu ya,
ketika saya menerima itu, saya jalani, saya deket banget sama Allah. Saya deket banget sama Allah gitu. Karena kan kondisi nggak sehat kayak gini ini bukan hanya sekedar mau sembuh ya Bun ya, bukan hanya sekedar mau sembuh atau sehat ya, tapi perjuangan bagaimana mempertahankan hidup gitu kan. Akhirnya saya gini, oh iya saya tuh makhluk hidup ya, saya makhluk hidup, maka tugas saya adalah bertahan hidup gitu. Bertahan hidup aja gitu. Kalaupun nanti misalnya jatahnya diambil, jatah hidupnya diambil, paling tidak saya sedang dalam berikhtiar, sedang dalam ikhtiar itu tadi gitu. Jadi di mana letak tidak enaknya gitu kan? Akhirnya mantap, saya Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah beri saya kekuatan gitu ya, bisa berani aja lah gitu. Akhirnya begitu vonis itu datang gitu ya, malah suami saya, mama katanya suami saya yang nggak tegar lah gitu ya. Akhirnya nggak apa-apa, Pak, biarin, ayo kita jalanin gitu ya. Seperti itulah jatuh bangun. Keajaiban lagi gitu ya, kondisi seperti ini saya ternyata didampingi oleh pria gitu, oleh suami, oleh pria surga, lelaki surga yang diturunkan kepada saya lebih dulu. Saya baru sadar bahwa oh iya ya ternyata dia yang buat saya gitu, bukan bukan pria-pria lain, bukan lelaki lain, tapi ini yang buat saya gitu, yang diberikan Allah buat saya. Karena apa? Dialah yang, ya beliaulah yang sanggup mendampingi saya, menemani saya, merawat saya 24 jam, Bunda. Tidak ditinggalkan saya. Sementara banyak sahabat-sahabat lain gitu ya yang ya ternyata tidak seperti itu juga gitu. Ada yang ditinggalkan, ada yang lain-lain gitu ya. Nah, saya harus bersyukur banget gitu. Di tengah kondisi seperti ini, saya sih merasa gitu. Cintanya suami saya itu lebih-lebih kepada saya gitu. Bertambah-tambah gitu. Melihat kondisi saya, ya namanya orang kemo tuh gimana sih Bun? Rambut gundul ya. Rambut gundul, berat badan menyusut gitu. Kemudian kuku-kuku ini hitam gitu kan. Seperti itu gitu. Tapi ya saya sih kata suami saya cantik aja gitu. Cantik aja gitu ya. Saya ditemenin ya. Itu yang bikin saya kuat gitu. Artinya orang lain atau keluarga saya pingin saya sembuh gitu. Kenapa saya enggak? Sempurna, maka saya sih merasa sempurna lah. Saya harus berikhtiar gitu. Dan yang terlebih lagi saya terima kasih kepada Allah itu selama sekian tahun itu, terima kasih saya diberikan kenikmatan menjalani. Bukan berarti saya tidak tegang ya, bukan berarti saya terus tidak. Jatuh bangun keluar masuk rumah sehat itu berkali-kali Bun, transfusi darah gitu ya, cek ini cek itu. Tapi alhamdulillah di tengah ketegangan saya diberikan kekuatan menikmati. Nikmat ya Allah, nikmat, nikmat. Deket banget pokoknya. Saat itu Tuhan Allah itu deket banget gitu. Kan saya masuk ruang operasi itu sendiri ya, masuk ruang operasi sendiri gitu. Melihat peralatan-peralatan itu sebenarnya saya itu sudah merasa mental saya itu sudah terintimidasi gitu kan. Tapi saya masih sempat melawak lah gitu. Iya ya, ini kepala saya gundul ya kayak Ipin Upin gitu. Nggak apa-apa Bu, asal sehat gitu. Saya sendirian jalan. Saya merasa gini, jiwa saya tuh merasa gini, kamu nggak sendirian kok. Kamu memang baru kenal sama dokter-dokter itu, sama para medisnya mungkin baru kenal di ruang operasi gitu. Kamu nggak sendirian, ada aku di sisimu. Itu Bun, ada aku di sisimu, ada Allah di sisimu, ada. Saya tenang sampai di bus pun saya tenang, pokoknya udah mengucapkan semua doa yang bisa saya ucapkan sampai akhirnya saya keluar dari ruang operasi. Kemudian relatif ini karena itu ya, karena saya apa namanya tubuh saya ini positif gitu, mental saya positif, saya menikmati banget prosesnya gitu kan, saya berusaha positif apapun, sehingga obat-obatan, treatment yang diberikan ke dalam tubuh saya itu direaksi positif, yang mungkin bisa pendarahan gitu ya, saya tidak pendarahan Bu, hanya di bawah 50 cc, saya tidak merasa sakit bekas operasi, tidak kemeng iya ya, pegel gitu iya, tapi yang sampai nyeri itu enggak gitu. Kemudian sudah bisa angkat tangan berapa hari itu bisa. Sampai akhirnya dokternya bilang gini, ya udah boleh pulang gitu. Oh, udah boleh pulang ya, iya. Karena dirawatnya juga kita maksimal ya supaya tidak terjadi infeksi gitu. Sampai akhirnya gini, wah bagus banget ini ya, jahitannya kering. Saya bilang gitu, jahitan kering ternyata bagus ya. Wah bagus banget ini, oke siap, kita cabut jahitannya. Saya merasa, ya Allah, saya bilang gitu. Terima kasih. Alhamdulillah pokoknya energi positif itu datang dari mana-mana.
dari keluarga saya, dari tetangga saya, bahkan mungkin dari alam semesta yang saya tidak tahu ya, saya tidak nampak secara, yang saya tidak lihat secara kasat mata gitu. Dan tentunya doa ibu saya gitu. Setelah ayah saya meninggal itu 2 bulan berikutnya saya berani periksa-periksa itu. Jadi ya itulah gitu ya. Pokoknya kemarin itu luar biasa. Allah memberikan saya pelajaran yang luar biasa. Saya merasa seperti apa ya? Hidup kembali lah istilahnya gitu ya. Seperti ya itu gitu. Seperti fase ini lagi gitu, fase sehingga saya merasa saya nggak boleh menyanyiakan setiap kesempatan untuk berbuat baik. Apapun itu, sekecil apapun itu, panggilan pertama kebaikan itu yang saya tangkap gitu. Undangan pertama kebaikan itu saya iyakan gitu. Apapun itu gitu. Bahkan sekedar hanya ayo kita nengok yang sakit, oke. Ayo kita apa namanya? Apalah gitu. Pokoknya yang kebaikan sekecil apapun gitu. Kebaikan pertama itu saya harus ambil gitu. Untuk Saya menghargai kehidupan merinding benar. mendengarnya Ya, benar. Ini untuk serasa menghargai terlahir kehidupan. kembali, ini Bunda Betul, serasa betul terlahir ya. kembali. Betul. Karena nggak banyak orang yang selamat dari vonis ini, karena memang mungkin dari diri pasiennya sendiri itu karena itu benar kalau mereka energinya udah di titik mungkin yang tidak positif, ya udah obat apapun, obat semahal apapun nggak masuk kalau energinya Iya, tidak ya. positif gitu. Jadi Mm-mm, mm-mm, betul. titiknya sebenarnya itu titik titik maksudnya ini bagusnya tuh jadi harusnya maksudnya harusnya nih Bunda salah satu memotivasi setiap pasien ya kalau menurut saya Iya, tuh harusnya ada emang tenaga kesehatan juga yang bisa memotivasi pasien bagaimana mereka menjaga energi positifnya itu pun kalau menurut saya betul. nih kalau Mm-mm, mm-mm. dari saya sih sebenarnya. Ya, antar Eh, pasien yang sharing gitu. Ya, Mm. soalnya karena ini sih sebenarnya kalau tenaga kesehatan tuh biasanya mereka satu perawat, misalkan minimal kalau perawat aja, mereka tuh megang 8 pasien. Jadi Iya, sebenarnya mereka tuh mungkin ada yang bisa mungkin untuk yang sering ngobrol, ngasih motivasi ya ibu semangat. Cuma waktu gitu kan, waktu betul. mereka tuh misalnya hanya 8 jam terbatas harus apa merawat beberapa pasien gitu. Jadi mau fokus ke satu pasien tuh nggak bisa kecuali kalau pasien VIP ya itu biasanya kalau pasien di Mm-mm. VIP itu satu pasien satu perawat itu mereka bisa tuh motivasi pasien sampai pasien bisa semangat kembali ada energi positif itu kalau eh, perawat-perawat yang di kelas 3 itu kayaknya nggak mudah banget untuk apa ini memotivasi pasien biar menjaga energi positifnya gitu Bun. Tapi Iya, ini iya. keren, ini salah satu pasien yang keren menjaga energi positif ya. Emang energi positif tuh yang tetap harus dijaga supaya semua ya ya itu kesehatan juga alhamdulillah. Cuma ya kadang ada pemikiran gini nggak Bun? Eh kan pasti di saat titik, misalnya kan titik terendah, titik itu bisa bertemu, saya bertemu dengan Allah gitu, saya merasa dikasihi gitu, saya merasa paling dekat gitu. Nah sekarang misalnya, sekarang saya udah sehat, di mana nih Allah gitu kan, ada nggak perasaan Iya, itu atau iya. tetap saya juga hari ini merasa dekat terus gitu, dari itu tetap merasa dekat, gimana Bun kalau menurut Bunda? Iya, itu tadi ya. Jadi saya merasa gini, benar ya, ketika apa melewati masa-masa tidak mudah itu ya, kita merasa deket banget gitu. Ketika masa ketidakmudahan itu sudah lewat gitu ya, memang iya diakui gitu ya, saya akui besar apa namanya sedikit atau banyak gitu ya. Ternyata kemampuan seseorang itu untuk bersyukur itu juga dipengaruhi Bun. Ya seperti dalam Al-Quran kan gini ya, ada orang yang naik kapal laut gitu kan, atau naik berlayar gitu. Ketika gelombang besar kan mereka mencari Allah kan. Nah, ketika sudah diselamatkan, nyampe ke sana, lupa lagi gitu kan. Saya mikir gini, aduh, ini bang bukan untuk siapa-siapa, ini untuk saya bilang gitu kan. Nah, baiknya Allah sama saya itu Bun, itu tadi, ketika saya sudah ini sedikit gitu ya, saya ditarik lagi gitu, apa ya namanya ya, kayak dibersihkan lagi gitu. Saya setelah melewati masa menjalani cancer itu, kemarin saya dirawat karena jantung, gitu ya. Saya belum mengenal ilmu baru awal ikut training gitu ya. Oh ternyata gitu. Ternyata
dada berdebar-debar ya, bukan berdetak ya, tapi berdebar-debar itu adalah kunci rezeki susah, ya, rezeki tidak mudah masuk gitu. Minimal rezeki tenang. Iya benar, saya tidak tenang tuh. Saya sebulan dada saya berdebar kencang, debarnya bukan debar lagi bun, kayak beduk gitu, kayak beduk gitu ya. Ya ternyata itu namanya apa? CAD ya, coroner artery disease gitu. Waduh, saya kan tambah ya Allah, saya bilang gitu. Ya sudah, saya nggak usah nyalahin lain, saya nggak nyalahin siapa-siapa, salah saya sendiri gitu kan. Saya mungkin terlalu mikir apalah gitu ya, terlalu menginikan ke hasil, sementara prosesnya mungkin nggak saya jalanin dengan baik, akhirnya dada saya berdebar-debar gitu. Saya cuma minta maaf aja ke Allah. Saya Gatputala keluar surat Inna nahnu nazzalna Inna nahnu nazzalna, aduh lupa lagi saya. Pokoknya intinya mah Allah itu menurunkan Quran gitu. Maka intinya saya harus dekat-dekat sama Quran gitu. Ya sudah, saya jalankan aja. Padahal ketika saya baca tuh dada saya makin berdebar gitu pun. Saya berhenti dulu, bernafas dulu gitu ya. Nah itu seperti itu. Saya bilang, ya Allah, begitu sayangnya ya Allah itu sama saya gitu ya. Ketika ini sedikit gitu saya sudah langsung tuh ditarik lagi gitu ya, disuruh bermuhasabah lagi gitu. Selama ini bagaimana saya memperlakukan jantung saya gitu. Bagaimana kenapa ini bisa terjadi, bukan salah siapa-siapa, benar itu hanya salah saya gitu. Karena saya suka begadang kalau deadline tulisan gitu kan. Mungkin makanan-makanan juga sudah tidak terkontrol gitu ya, ada pikiran juga gitu kan, begadang itu yang luar biasa, makanya dada saya merespon seperti itu bun ya yang apa yang saya alamin gitu. Terus apa namanya, tapi ya itu lagi ya, saya dikasih kesempatan lagi sama Allah gitu untuk lahir kembali dari kemarin kondisi tidak sehat jantung. Kalau yang jantung nggak sehat itu terasanya memang langsung rasakan bun, rasa banget itu langsung gitu ya. Kalau yang kanker payudara ini di treatmentnya yang kerasa tuh ya, ketika kemo kita mual gitu ya, seperti itu. Kalau 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 jantung, selama jantung kita nggak sehat ya sudah, selama nggak sehat dan tetap bisa berdetak itu luar biasa gitu. Dan Allah juga ternyata menyehatkan jantung saya gitu ya. Saya pokoknya minta ampun aja ke Allah, itu semua salah saya gitu. Sekarang saya merawat lagi jantung saya sehingga bisa beraktivitas di masyarakat lagi bun. Itu ya salah satu keajaibannya itu ya, saya ternyata cita-cita jadi CTMR terlaksana gitu kan. Itu. Kemudian ketika Jadi saya kemarin CTMR itu sehat, bukan ini Bun, bukan akhir. Jadi CTMR bukan iya akhir, bukan akhir, di ya detox justru awal terus ya, itu, di detox lagi justru itu awal gitu, dengan betul. Justru awal. Maka ketika kalau kita sudah jadi CTMR terus terus diam gitu, itu juga beban ya Bun ya, beban kan? Kan kita bertugas untuk ketok tular lah gitu ya, menularkan gitu ya, menularkan semangatnya gitu. Itu seperti itu. Kemudian kemarin itu dikasih permennya yang indah juga itu akhir 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 tahun yang lalu Bun, Allah kasih kesempatan lagi saya untuk berumroh ya, berumroh tanpa saya mengeluarkan uang sepeser pun gitu. Allah kasih gitu. Itu juga oh ini toh, saya bilang oh ini toh gitu ya. Makanya kenapa kesempatan itu saya ambil ya, karena mumpung saya sudah sehat gitu ya. Mumpung saya sudah sehat, COVID sudah pergi, aturan-aturan sudah tidak apa namanya tidak ketat lagi gitu kan. Maka eh, saya dikasih kesempatan lagi ke sana. Itu luar biasa, Bun. Luar biasa gitu ya. Yang saya rasakan, ya itulah gitu. Maka kalau kita fokus kepada ketika kita dapat bungkus permen gitu ya, kita menganggap itu sebagai suatu rezeki gitu. Pasti nanti permennya indah gitu. Saya kan juga yang apa kondisi nggak sehat itu saya anggap itu rezeki gitu. Makanya ketika rezeki ya kita harus bisa memperlakukan dengan baik gitu. Kalaupun mungkin rezeki itu tidak sesuai dengan keinginan kita ya, ya tetap namanya rezeki gitu loh. Kan kondisi nggak sehat itu rezekinya, oh dosa-dosa kita diampuni, gitu kan? Kita tuh sebenarnya disayang, kita tuh sedang disayang gitu loh. Ya dosa-dosa kita diampuni, kita disayang, dan yakin habis ini teh Allah ngasih hadiah apa ke kita. Kemudian masih, alhamdulillah saya sempat
mantu ya kemarin ya menikahkan anak gitu. Itu luar biasa. Doa teman-teman saya juga, ayo Bu Dining, semangat. Semangat ayo lihat anak-anak nanti lihat menikahkan anak, lihat anak-anak punya cucu gitu ya. Itu ternyata Allah kasih juga ke saya. Gitu. Dan yang luar biasa ajaibnya, saya tuh kan pengen punya mantu orang luar negeri ya Bun ya. Karena saya suka jalan-jalan gitu, jadinya pengen mantu orang luar negeri gitu. Cuman saya nggak prediksi aja kalau ini mah dari Alhamdulillah Allah kasih Bun. Mantu saya tuh orang Amerika Bun. Muslim, Alhamdulillah Muslim, Muslim taat ya gitu ya. Terus saya mikir gini, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Gitu. Semua sudah dikasih. Kemudian anak sulung saya, dia seorang pramugari ya, yang Alhamdulillah dari pramugari itulah anak saya itu sempurna menjalankan perintah Allah dengan berhijab akhirnya gitu kan. Keluar dari pekerjaannya karena di pekerjaan yang pramugari ini tidak boleh belum ada aturan boleh berhijab, tapi saya yakin ya Allah tempatkan anak saya di maskapai yang membolehkan berhijab, yang tugasnya adalah mengantarkan jemaah haji dan umroh. Saya azamkan terus, saya doakan, saya nikah, saya garpu tala, saya baca, saya hafalkan gitu. Qadarullah keluar dari maskapai yang lama, jodohnya dapat, karirnya dapat pun sejalan gitu. Itu kan luar biasa ya. Berarti sekarang di Dulu maskapai apa Bun yang boleh pakai berhijab? ya di di Air Atlanta dia itu apa namanya charter ya pesawat charteran yang melayani jemaah haji umroh Arab Saudi Saudi Arabia SVA ya Saudi Arabia tapi dia yang apa namanya yang charter kan ada yang Saudi Arabia Airline ya yang punyanya Saudi lah gitu yang murni punyanya Saudi. Nah kalau ini pemerintah Saudi itu sewa sewa pesawat kru-krunya gitu. Pesawatnya iya, krunya iya dan lain-lain. Nah, anak saya yang di sana gitu, yang di Air Atlanta yang melayani haji. Wah, ini udah nggak terhitung sebenarnya Bun kalau dihitung keajaiban ya. Kalau Iya dihitung betul, keajaiban tuh udah nggak bisa betul. terhitung. Balasannya itu jauh lebih berlipat-lipat lah bun gitu ya, berlipat-lipat Allah kasih saya. Nah, yang terpenting lagi mah, yaitu tadi pokoknya saya tetap apa namanya ya, menjadi sebaik-baik orang yang bermanfaat lah gitu. Sekarang kan waktu saya sudah tidak kerja lagi gitu kan, saya sudah ya karena kemarin fokus sama apa perawatan medis itu. Saya sebenarnya aslinya guru gitu dulu, guru ya. Kemudian suami sama anak-anak saya bilang ke saya, udah mah nggak usah kerja lagi yang apa namanya nanti harus ada bikin laporan, bikin ini nanti mama kebeban lagi gitu kan. Pokoknya sekarang mah cari aja kegiatan yang bikin happy aja. Bikin happy, mama harus senang-senangin diri gitu kan, tetap ibadahnya gitu kan. Boleh healing-healing aja, silahkan. Pokoknya mah nggak ngelupain lah gitu ya. Hasilnya ilmu harus dapat gitu kan, amalnya harus jalan gitu kan, ibadahnya juga harus oke gitu. Oh iya, saya bilang gitu. Jadi ya sekarang saya menikmati hal-hal yang saya nikmatin aja. Pengajian, menulis gitu kan. Kemudian apa, magnet rezeki gitu. Ngisi, ngemsi gitu, seneng sih. Gitu, Bun. Ketemu Bunda juga akhirnya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu rezeki juga ya Bun ya. Betul, betul. Mungkin di 2 menit terakhir Bun ada Mm-mm. pesan atau apa ya buat teman-teman para pengamal ilmu magnet rezeki mungkin ada yang mau disampaikan silakan. Iya. Untuk teman-teman pengamal ilmu magnet rezeki, ilmu magnet rezeki ini sebenarnya yang saya rasakan gitu ya, sangat mudah dipahami gitu ya. Masalahnya mau mengamalkan atau tidak gitu. Kalau mau ajaib ya amalkan gitu. Kalau belum ajaib berarti ada sesuatu yang belum beres dengan diri kita. Ada sesuatu, ada bentengnya lah gitu ya. Mungkin dosa-dosa kita masih tebal gitu. Ya ini aja, apa jalanin aja gitu. Jangan terus kapan ajaib, kapan ajaib. Kita menjalankan aja sudah ajaib gitu ya. Berprasangka positif dalam arti gini, kalau belum ajaib berarti ada dosa yang masih tebal gitu kan. Benar kan Bun ya? Masih ada dosa yang masih tebal gitu. Coba dicek lagi seperti apa. Jadi dengan
mengamalkan ilmu makna rezeki itu, kita juga belajar bermuhasabah diri ya. Lebih fokus kepada diri kita lah. Lebih fokus kepada apa sih kekuranganku yang harus diperbaiki, apa kelebihanku yang harus dipertahankan gitu. Jadi nggak sudah tidak sibuk-sibuk lagi apa namanya ngurusin yang lain, gitu, ngurusin orang lain lah gitu ya. Karena kan yang mau ajaib kita gitu, maka kita harus pandai mempelajari diri kita. Kurangnya di mana, perbaiki, lebihnya di mana, pertahankan, saling bersinergi positif ya. Dan kalau misalnya dengan keluarga sudah bisa dikondisikan ya, walaupun mungkin mereka belum belum mengikuti apa trainingnya dan lain-lain, tapi ketika itu sudah dikondisikan, maka ketenangan akan didapat. Dan ketenangan itu adalah surga pertama sebelum surga yang sesungguhnya. Kalau hati sudah tenang, menjalankan yang lain-lain itu sudah tenang gitu. Mau dapat yang dirasa tidak enak tenang, mau dapat yang rasa enak itu tenang gitu. Jadi ya bahagia tanpa syarat akhirnya. Seperti itu, Bun. Alhamdulillah, alhamdulillah, nah, para teman-teman nih di channel Holy Peter terus ikutin terus ya channel ini kalau mau tahu banyak tentang cerita para CTMR. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Holy Peter. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih Bunda Dining. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.